Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal ngebahas tentang bagaimana cara masak oncom sayur ala Chef Yuna. Kagak salah, ini bukan channel masak, tapi channel ngerosting motor di Dailah. Yang dimana Ripan bakalan datang dengan ngebahas 3 motor sekaligus bakalan Ripan geprek. Tempatnya katanya mah para rider berkaya jadi juara rally Dakar. Yang padahal mah naik baik di dataran Bromo dah kayak disiksa. Ya jadi kali ini Ripan bakal bahas 3 motor trail yang paling populer di Indonesia. Kawasaki KLX Ship Purba, Honda CRF yang tugasnya ngejar nasabah yang lari sampai ke gunung, dan ya yang paling terakhir nih si paling kocak, si paling kida, Jamet Super Yamaha WR dengan mesin Vixen Jamet SOHC busuk yang berat di bobot, berat juga di cicilan. BTW semua motor prematur ini emang dari lahir dah beban dari cicilan, tapi bukan buat dipuji-puji. Riban bakal roasting geprek abis-abisan mereka pakai level yang paling pedes. Siapin dulu dah pokoknya, tapi disclaimer dulu, jangan nonton video ini sambil makan. Mending siapin ember ataupun gayung buat prepare lu pada kalau misalkan ntar tengah video muntah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Buat kalian yang follow IG Ripan, nanti bakal Ripan follow back nih kalau misalkannya gak percaya ya. Linknya ada di deskripsi dan juga pin kolom komentar. Anjay, makasih banyak deh bujang. Jadi ya Ripan bakal liatin kepada kalian ketiga motor egrang ini yang emang populer di kalangan para tebik hunter. Sebenarnya mah ada satu keunggulan yang sama dan serupa antara mereka bertiga, yaitu gak ada kelebihannya. Sisanya mah bobrok-bobrok, dan ya pokoknya jadi Ripan bakal bahas satu persatu dari ketiga motor, dan nanti kita simpulin dah. Dan tantangan tersulitnya nanti kita lihat mana yang paling sempurna buat jadi tumbal proyek. Oke, simak baik dah ya wibu kronis yang udah tahu dia kagak suka malah lu maksa buat ngechat terus. Dah paling bener tidur sama bantal wibu, udah stres pokoknya mah kagak sekalian bau bawangnya. Jadi yang pertama, si legenda hidup yang selalu jadi pilihan pertama bagi pemula, Kawasaki KLX Purba. Bocah-bocah pasti jadi ini motor kocak sebagai kiblat dah pokoknya mah Kawasaki KLX yang katanya material sejuta umur, sejuta sebulan juga ya, lebih dah dikit. Ya sebenarnya mah bocah-bocah kalau misalkannya dah pengen nih motor bukan lagi nendang pintu, tapi nendang pintu shell. Orang tua lagi sulit kagak ada duit dah, budak rese malah maksa minta dibeliin trail sekarat Purba kayak gini. Kenapa Ripan bilang nih motor Purba? Nih Ripan bakal jelasin. Pertama, dari edition nggak berubah sejak dinosaurus berak di toilet City Mall. Kagak ngerti ama Kawasaki dah. Ini motor ape porsi hidup. Pabrik Kawasaki kayaknya percaya banget ama prinsip yang sama kayak kita semua. Apa? Kalau misalkannya nggak rusak, jangan diperbaiki. Kalau misalkannya mah kagak ada masalah, kagak usah dibenerin. Kalau misalkannya mah kagak ada yang kerasa, kagak usah dirubah. Tunggu bae dah tuh Kawasaki bandul kruk asnya sampai pindah ke lutut. 15 tahun no motor kagak ngapa-ngapain. Body gitu-gitu baik, rangka gitu-gitu baik, mesin gitu-gitu baik, masih karbu. Kocak emang Kawasaki, kebanyakan makan bubuk rangka esaf apa gimana? Oke. Dan ya lawaknya soal mesin cepet gocap yang dia kayak bocah-bocah sekolah malas belajar, bisa jalan tapi kagak ada ambisi buat lebih baik. Lagi terabas bukannya digas malah turuk di tanjakan. 15 tahun saat yang lain dah ada inovasi, ini motor setia dengan megalitikum purbanya. Dan atu-atunya yang diandelin dari ini motor hanya loyalitas dari penggemar dan konsumennya. Lagian konsumennya mau baik beli dani motor, kerasukan setan lontong ngapain gimana. Harusnya bocah-bocah puber yang belajar sejarah di sekolah lebih bisa evaluasi dah. Masa pakai motor buat harian, pakai motor Purba, pakai tirek baik sekalian, pakai tirek pak, pakai tirek buat ngampus lu. Ah ilah.
Lalu yang kedua, Honda CR-F CP Gocap, yang katanya mah ini motor buat mereka yang serius masuk dunia trail. Tapi serius apanya? Ini motor bawa warisan khas Honda. Apa? Yang penting irit harusnya di gunung nih. Kagak usah mikirin irit dulu dah. Mau irit juga kalau misalkannya no lemot, malah ngerepotin pengendara yang lain mah buat bantu ngedorongin. Mana baik sama-sama baik. Mana sebenarnya dimensi motor yang emang cukup gede. Jadi nih motor niat pergi terabas malah akhirnya kayak fitness banyak ngedorong dah nih motor. Ya kalau misalkannya si KLE kan lebih ke hunter ya. Kalau misalkannya ini motor mah malah nasabah hunter di gunung. Sekarang mah ada baik nasabah yang larinya sampai ke Himalaya. Dan ini tugas si CR-F CP Gocap yang malah akhirnya pun juga kewalahan. Sebenarnya mah saat seri CR-F yang lain memiliki desain yang eksklusif karena emang peruntukannya untuk kompetisi seperti enduro ataupun MXGP ataupun di sirkuit. Ini motor agak lain dailah, malah ngerusak gen CR-F series. Kagak bikin varian lain gitu khusus varian trail prematur Honda ataupun trail low entry-nya Honda. Misalnya kalau misalkannya Kawasaki nih, trail eksklusifnya kan KX series dah. Sedangkan kalau misalkannya trail versi kocaknya ada KLX series nih Kawasaki. Lalu misalnya si Yamaha kan ada YZ series buat special engine-nya. Nah, untuk si WR seriesnya itu untuk entry ataupun dual purpose-nya. Ini Honda nongol dengan jual-jual nama CR-F dengan mesin koperasi. Emang pinter Honda mau jual nama doang. Kagak ada khusus buat entry levelnya di trail Honda. Jadi ya slogan dini motor CR-F yang emang Honda tetap mempertahankan stigma iritnya, malah no motor juga ogah dibawa ke gunung, yang akhirnya malah bocah-bocah nendang pintu mall akhirnya makin nih motor buat di jalan. Ya so far motor ini emang masih satu generasi sejak pertama nongol, belum ada perubahan generasi dari generasi ngomong apa lagi dah gue. Pokoknya mah nih motor baru atau generasi belum kelihatan, dan ntar kalau misalkan yang ngeluarin generasi selanjutnya gitu ya, siapa tahu mesinnya tuh pakai ganti si cyber klotok lah, nambah repot dong kalau misalkan yang gitu ya. Jadi ya intinya nih motor emang udah injeksi. Jadi kalau misalkannya mau nyeting throttle body, lu harus bawa laptop ke kebon. Bawa laptop ke kebon, ngantor bayar sekalian, ngantor di kebon pak, ngantor. Bawa AC sekalian. Ya dengan desain yang tinggi jerapah, dan ya lu tahu kan jerapah, tinggi besar gagah. Tapi lu tahu juga jerapah larinya gimana? Dikira kenceng kayak cita, kagak. Jadi ya nih Honda ngeluarin motor ini buat bocah FOMO trail doang yang tetap mempertahankan persepsi iritnya. Motor trail kalau misalkannya pengen irit mah pakai anjing bae, pakai anjing ya, kagak usah pakai motor trail, pakai anjing bae biar irit. Lalu ya sebenarnya yang menjadi nilai jual nih motor yang menyematkan nama CR-F di balik KTP-nya, dan pastinya mengandalkan fanboy dan fanatik trail Honda buat jual nih motor yang mendewakan sayap tunggal ini. Bobrok dikit gak apa-apa, bobrok banyak gak apa-apa, yang penting Honda anjay. Yang ketiga yang paling kocak, yang terakhir yang paling diagung-agungkan, yang padahal mah paling bobrok juga, Yamaha WR atau 55. Kocak emang dah nih motor. Baru baik sebenarnya mah masuk Indonesia ya paling terakhir dah di kelasnya. Tapi udah sok-sokan ngajak KLX dan CR-F duel. Lah ya jelas menang. Beraninya ke mocil-mocil nih si WR. Emang nongol dongkol kagak sopan, padahal biar sepadan pakai mesin Bison dah nih Yamaha. Tapi satu-satunya gen Bison di nih motor ada di sok depan teles kocak yang ditambah peninggi 15 cm. Dan ya mesin ini malah nongol dengan mesin Bixen lawak, yang emang karena ini mesin Bixen yang emang kelar mampus dipegang sekte gen jamet. Kenapa dibikin di kidal juga? Mampus juga dan motor kenapa diposisiin di kidal? Emang udah jametable sejak lahir. Kagak sekalian bikin Cobra apa? Ya ngomongin mesin ini motor katanya masih paling bertenaga atau 55 cc dengan VVA. Teknologi canggih buat motor di kebun. Sekarang lu terabas mau apa speeding dah di kebun. Orang mana yang terabas pakai teknologi, apalagi sempet-sempetnya pakai pipi ampas. Kagak sekalian traction control, wheelie control dah. Dan iya oke dah nih motor emang sih paling bertenaga, paling canggih, paling proper. Meskipun agak berat dari ngomong, tapi seberapa kekocakan nih motor lu pada harus tahu dah. Ini motor meskipun ISS atau 55 VV ampas, tapi downgrade sebenarnya di kelasnya yang jadi 16 HP. Sekarang 16 HP nih motor di
dipaksa angkat bobot motor yang sangat berat mampus kayak bunga cicilan. Dan lawak kocaknya ini ground clearance-nya motor ceper mampus dah. Kagak niat emang no WR bikin trail. Yang bilang no motor sempurna mah cuman fanatik stresnya bae dah. Udah mana radiator pincang, sok teles kocak, kenapa juga malah kidal dah kayak kagak sekalian pasang modal Cobra. Emang paling bener dah emang nih motor WR jadi tiang Telkom bae dah. Jadi ya kalau misalkannya buat fanboy stresnya mah bilang kan ini motornya dual purpose bang, jadi wajar nih si WR. Ya nggak wajar kalau misalkannya dinormalisasi. Ya seri WR emang seri dual purpose-nya mungkin semi dual purpose-nya dari Yamaha, Yamaha-nya dari seri KX dan KLX. Karena Yamaha ada juga seri YZ series untuk special engine ataupun adventure ataupun enduro murninya. Nah di sini sekarang lo ngerti kan gimana pabrikan memposisikan motor buatan mereka biar kagak ngerusak gen yang udah ada. Dan alasan juga tadi Ripan nih CRF jual nama gen CRF series karena kagak ada pendiriannya. Jadi ya intinya nih KLX, CRF ataupun WR ini sebenarnya mah punya kekurangan dan kekurangannya masing-masing. Ada. Misalnya KLX yang emang 15 tahun gak ngapa-ngapain, anteng dengan teknologi mesolitikumnya. Dan CRF yang malah caper jual nama gen CRF series yang padahal no motor Verza yang akhirnya nih si CRF CP Gocap gak ada pendiriannya. Dan si WR yang jametable dengan kepincangan pada konfigurasi motornya. Tenaga paling oke emang, tapi bobot dan ground clearance yang ngebuat no motor malah akhirnya sama-sama baik kayak yang lain. Dan ya dari ketiga motor ini emang ada kekurangan dan kekurangannya masing-masing. Meskipun ngomongin kelebihannya mah malah nanti kontras sama channel YouTube Ripan ini. Yang intinya kalau misalkannya no motor cuman buat FOMO doang dan buat iseng ke pen trabas. Jadi kalau misalkannya real trabas pakai motor bebek buat sawit 10 ton, bukan motor trail kayak ginian. Ini mah buat tepik hunter. Dan ya pada akhirnya motor trail ini hanya dibuat untuk sebatas memenuhi permintaan pasar baik dengan kekocakan dan kehakikian kelawakan yang masing-masing. Jadi ya intinya fair baik dah, gak ada yang paling benar dari ketiga nih. Tapi ya Ripan mah tetap kepo gimana pendapat kalian tentang ama ketiga nih motor. Coba komen baik dah pokoknya mah. Enak banget anjir.